Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Rey. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya, yaitu info seputar penetasan. Nah, yaitu pertanyaan dari subscriberku, yaitu masih belum mengerti tentang fungsi dari penyemprotan. Mungkin penjelasan ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, karena banyak subscriberku ini katanya suaranya kecil ya dulurku ya. Nah, mungkin kurang jelas. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih detail lagi, lebih suaranya lebih keras lagi ya dulurku ya, biar dulurku paham betul apa fungsi penyemprotan dan berapa kali disemprot dan mengapa harus disemprot ya dulurku ya. Nah, oke. Nah, penyemprotan itu adalah menggunakan air biasa dengan semprotan seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas. Tujuan mensemprot ini adalah untuk menaikkan kelembapan di dalam mesin tetas. Nah, kelembapan itu apa? Yaitu pertemuan dari suhu panas dengan air. Nah, sehingga menyebabkan embun. Nah, itu berfungsi biar telur tidak terlalu kepanasan. Nah, seperti itu ya. Itu fungsinya kelembapan. Nah, semprotan ini adalah fungsinya untuk melembabkan telur ketika telur suhunya kelembapannya rendah ya lur. Nah, kita semprot dengan embun seperti ini. Nah, itu adalah fungsi penyemprotan. Nah, semprotan ini adalah sifatnya kelembapannya yaitu hanya sementara saja. Nah, jika ini sudah kering dengan bohlam, maka kelembapan di dalam mesin tetas akan balik lagi ke pengaturan mesin tetas itu sendiri. Nah, jadi itulah fungsi dari penyemprotan. Nah, juga bisa merapuhkan cangkang ketika usia sudah tua. Nah, kenapa kalau usia di bawah 15 hari itu tidak perlu disemprot? Nah, saya memiliki alasan tersendiri ya dulurku ya. Karena kalau masih usia 1 sampai dengan 15 hari, telur ini sangat banyak cairannya masih ya dulurku ya. Jadi membutuhkan suhu yang sangat strong. Nah, jadi kalau dipanaskan dengan bohlam, jadi dia masih menguapkan cairannya sendiri ya dulurku ya. Jadi masih banyak tersisa di sini, yaitu keluar terus. Nah, karena masih saya yakin kalau di usia 1 sampai 15 hari kelembapan itu masih normal lah di atas 50. Nah, itu pengalaman mesin tetas saya. Ya. Kuncinya ada di ventilasi udara. Nah, jadi jangan sampai mesin tetas kita itu terlalu banyak ventilasi udaranya. Nah, kalau banyak kelembapannya akan rendah karena embun yang terkandung di dalam mesin tetas akan terbuang keluar oleh ventilasi tersebut. Nah, itu bisa mengakibatkan kelembapan rendah. Nah, jadi otomatis kita harus menyemprot terus karena kelembapan rendah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kuncinya ada di ventilasi. Nah, apakah penyemprotan ini sangat bergantung keberhasilan menetas, Mas? Nah, sebenarnya tidak ya, Lur. Hanya sepersekian 20% sajalah untuk penyemprotan ini dalam keberhasilan menetas ya. Tidak terlalu penting lah menurut saya kayak gitu. Kuncinya nampan air, harus ada air. Nah, kuncinya di kelembapan harus 50% ke atas. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun tidak semprot tidak apa-apa. Nah, jadi kalau saya menyemprot kalau sudah mulai retak seperti ini ya lur, itu sudah mulai saya semprot. Nah, disemprot seperti itu dan dibalik lah sembarangan seperti ini. Nah, kalau usia 23 bisa disemprot kayak gitu lur, tapi tidak usah terlalu sering, nanti kelembapannya akan tinggi. Nah, otomatis telur kalian
rongga udaranya tidak akan cepat besar. Nah, otomatis cairannya berkurangnya itu agak lambat, dan itu bisa menyebabkan kegagalan menetas juga kalau kita kelembapannya terlalu tinggi akibat terlalu kita sering semprot. Nah, dan juga kalau usia 1 sampai usia 15 hari kalau kita sering semprot, kita akan kehilangan lapisan yang terkandung di sini lur. Nah, ini adalah pelindungnya ya dari indukannya, yaitu lapisan kutikula. Nah, seperti itu. Kalau kita sering semprot, kita akan ini lapisannya akan memudar akibat air. Nah, di situ juga alasan mengapa telur tidak perlu disemprot di usia 1 sampai 15 hari. Nah, kalau usia 15 hari sampai 28 hari, embrio ini sudah sangat kuat dari bakteri. Nah, jadi aman ya lurku ya, tidak mudah mati. Nah, kebanyakan telur yang mati kan itu di usia 1 sampai 15 hari. Terkadang itu banyak yang mati karena terinfeksi bakteri. Nah, seperti itu ya alasannya juga. Apa lagi ya lur ya? Nah, oke. Nah, gini lur, kalian tidak mau mensemprot, alasannya kelembaban harus di atas 50%. Nah, kalian boleh tidak mensemprot. Dan kuncinya, air di lompan ini berkurang dengan sendirinya akibat penguapan dari sinar bohlam ke air. Nah, ini contohnya. Nah, ini kemarin saya isi full dan sekarang sudah berkurang ya. Jadi jangan lupa dicek-cek juga, ini kalau kurang berarti harus diisi lagi. Itu tandanya mesin tetes kalian berhasil menguapkan air dan panas ya lur. Biasanya kalau ventilasinya besar ini akan cepat berkurang karena keluar ya, embunnya keluar. Nah, seperti itu. Oke, cara mensemprot tidak perlu tunggu telur dingin, baik siang, malam, pagi silahkan disemprot, tidak apa-apa. Nah, ini kan sudah retak, jadi saya semprot dulu. Nah, oke. Nah, kalau retak kan ini tinggal uyek-uyek, jangan dibalik lagi, yang retak taruh di bawah, jangan, hati-hati itu bisa mati ya. Nah, wes seperti itu dah. Kalau semprot lagi, nah aman, kita tutup lagi ya. Nah, oke lur, saya contohkan di penetasan saya yang satu ini. Nah, kini kita lihat kelembapan sudah terbaca 53% dan suhu 38,3. Nah, ini adalah kelembaban yang sangat normal ya dulurku ya. Nah, tentu dalam mengukur kelembapan ini juga ada caranya ya lur, tidak sembarangan. Nah, jika kita mau mengukur kelembapan ini, usahakan mesin tetes kita jangan dibuka tutup selama kurang lebih 5 jam 3 jam. Nah, pokoknya ya lur. Jadi kalau kita buka tutup itu adalah mengukur kelembaban yang salah. Nah, jadi kelembaban yang diukur itu adalah tidak valid karena kelembapan akan keluar semua jika kita mesin tetes dibuka tutup. Nah, jadi caranya harus seperti itu ya dulurku ya. Nah, jadi tidak dibuka tutup selama 5 jam. Kalau umpama kelembaban sudah terbaca di atas 50%, nah itu berarti tandanya kelembapan kalian sudah pas, tidak perlu disemprot lagi. Nah, oke. Mungkin itu saja ya lur untuk sekedar info dari saya tentang fungsi dari penyemprotan. Bagi dulurku yang belum paham, yang mau request video, silahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.